N-nya 4,5 kilomol dikali 7.225 kilokalori per kilomol derajat Celcius juga 500 dikurang dikali 500 dikurang 25 juga 15.015,520 kilokalori. Nah, sifat udara sama sifat CO itu ditambahkan menjadi 16.740 kilokalori. Delta HR itu delta HR itu adalah delta HC CO pada tabel pada tabel berat 16. Tabel 30 ke dalam tabel 6 katakan 67,637 kilokal. Terus sisa tiga belas buang ini PP M2 dikali 1.200 dikali 3,7 dan tabel 19 M2 pada satu itu di 1.500 100.000 dikurang 25 menjadi 26,15 kilokalori. Ini yang menjadi keempat. Keempat itu gabungan dari kisaran 3 CO2, kisaran 3 O2, dan kisaran 3 ini pada suatu 1.200 bisa sebuah CO2, NCT, CO pada 1.000 efek serius, delta T, pada T, CPCO pada 1.200 itu adalah 11,92. Jadi di sini 1 dikali 11,92 dikali 1.000 per 11,63 kalori. Ini kisaran simbol O2, NCT O2 pada 1.000 delta AT, M-nya 0,45, CP-nya 7.400 per 1 dikali 1.000 lebih kurang 25 jadi 3,482 kilokalori. Selanjutnya kilokalori tebal dari M2 seperti yang disini tadi sama hasilnya sebenarnya 26.150 kilokalori. Yang ini mencari sigma HP. Sigma HP ini ditambahkan 4 11 hasil hasil sisa sebelum CO dan sisa sebelum O2 dan sisa sebelum O2. Jadi 11.630 ditambah 3.002 ditambah 26.650 cukup hasil 41.262 kilokalori. Dan terakhir mencari kilos. Kilos itu setelah HP dikurang delta HR tadi 67.000 juga dikurang dengan kita sebut CO dengan awal tadi apa yang tadi minus yang tadi kurang dapatlah dapatlah 43,121 kilo. Jadi ini neraca energinya di sini ada aliran, bagian sini aliran dari CO, bagian dari udara, dari KHR, kita coba buang, modular ini input kilokalori per kalor, ini output kilokalori per kalor. Pada input kita coba CO ada 1.227, pada outputnya kita coba CO tidak ada. Dan pada input kisar tiga udara di 15.520, outputnya tidak ada. Delta HR-nya tadi 67.636 dan output tidak ada.
Reversible gas buang itu tidak ada input, adanya output di 41.000 relatif 62, dan untuk selanjutnya loss tidak ada input, dan adanya output 43.121. Bagian input dan output harus balance dan harus dihasilkan dan harus balance. Berapa 84.363 dan output juga dapat 84.383. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yaitu tools dan combustion. Di sini ada soal boiler furnace menggunakan bahan bakar uh, batu bara dengan proximate dengan ultimate analisis dari ORSAT, peta ORSAT, dan resursus air berbagai open boiler dan kualitas sistem yang dihasilkan. Nah, di sini saya menggambarkan diagram alir, di sini ada seperti ini, tidak tepat, data datanya. Jadi, pada depan saya akan menyelesaikan uh, abu pada input. Abu di sini di data ini ada 10,2 dikali basisnya 100 ton, jadi 0,2 ton. Titik input 100 per 789 dikali abu pada input tadi, jadi 12,9 ton. Bisa menghitung selang liter atau PM, rasio CC sama dengan buka kurung PM per XC, buka kurung input per PM per input sama dengan 37,8 ditambah 53,1 di sini per 3,8 sama dengan 2,57 ton. Evaluasi angka dari ini adalah yang terbakar 3,1 per 100 dikali revisi input jadinya 0,4 ton. Yang terbakar dikali rasio CC menjadi 1.028 ton. Selanjutnya kita mencari karbon atau C sama dengan 18 data per 100 dikali resis input jadi 2,32 ton yang terbakar resis sama dengan sisa ditambah PM terbakar 2,32 ton per ditambah 0,4 ton juga 2,72 ton. Resis terbakar sama dengan 2,72 ini dikurang PM tidak terbakar. Oh, satuan ton. Dapatlah 1.692 persen karbon terbakar. Persen karbon sama dengan 73,8 sesuai data ini per PM per isi input. Nah, dengan 73,8 per 33,8 dikali 53,1 sama dengan 84,92%. Nah, persen di resius karbon terbakar sama dengan 84,92 per 100 dikali dengan tak terbakar itu 1.028 ton sama dengan 0,87 ton. Juga karbon resius itu jadinya 1.692 ditambah 0,82 dia dapatlah 2.564 ton. Dengan penyelesaian gas. Nah, sebelum kita pikirin dulu apa direaksikan dulu hingga setara seperti ini. Yang menghitung karbon. Karbon pada batu bara itu 73,81 ton per 12
ton ton mol sama dengan dapatlah 6.151 ton mol. P karbon pada resius 2,57, karbon fuel gas sama dengan C batu bara dikurang karbon resius yaitu 3,81 ton dikurang 2,57 ton sama dengan 71,2 ton per 12 ton mol sama dengan 5,94 ton mol. Komposisi fluid gas basisnya 1 mol 1 ton mol, kemudian CO2 pada data tadi 12,1%, 12,1 per 12,1 ditambah 0,2 0,2 itu data dari CO dikali 5,94 karbon plus gas sama dengan 5,84 ton mol. Sebenarnya CO pada data itu 0,2%. Nah, 0,2 per 0,2 ditambah 0,12 ini. 12,1 12,1 di CO2 dikali 594 sama dengan 0,0965 ton mol. RX terbakar. Nah, CO2 dan CO itu kita reaksikan. Sebenarnya ini C ditambah 1/2 O2. Masukkan CO2 ini persamaan pertama, itu nilainya 5,84 ini. Dan ini sebenarnya bagi 2, mungkin kemungkinan itu 297 di sini. Ini reaksi pada CO, C ditambah 1/2 O2, CO 0,0965 ini dibagi 2 0,048 0,965 ton 3 mol CO2 pada pembakaran batu bara, O2 pada persamaan 1 RX ini, dan O2 pada persamaan itu tambahkan menjadi 5.882,5 ton mol. Selanjutnya gas kering per ton mol batu bara terbakar. Mol karbon masuk fluid gas per total persen fluid gas. Nah, 5,94 ini apa dari ini tadi? Ton mol per 12,3% total persen fluid gas tadi. Dapatlah 48,252 ton mol. Komposisi fluid gas guys. Di sini komposisinya ada CO2, ada CO, ada O2, dan ada N2. Seperti yang di data tadi, CO di 12,1%, O2 di 0,2%, CO2 di 0,2%, O2 di 7,2%, N2 di 60,5%. Kali molekul gas kering tadi 48,25 dikalikan masing-masing, jadi CO2 itu menghasilkan 216,672 ton. CO menghasilkan 2.698 ton. O2 menghasilkan 168 ton. N2 881,866 ton. Selanjutnya kita beralih ke berat udara supply. Sama ada rasa nitrogen. Yang 2 output itu di 38,842 ton mol. Udara supply 100 per 79 dikali output. Yang 2 output menjadi 49,16 ton mol. O2 supply adalah udara supply dikurang N2 supply. Nah, jadi 69,16 kurang 38,42 ton mol, dapatlah 10,318 ton mol. Selanjutnya kita menghitung kandungan hidrogen. Menghitung hidrogen terlebih dahulu. Hidrogen O2 pada reaksi O2 ditambah O2 pada reaksi CO dikurang O2 output. Nah,
Jadi 5,84 itu tadi dapat dari perhitungan sebelumnya.